Di tengah hamparan pasir Yordania, tersembunyi puing-puing kota Fustat, ibu kota pertama dinasti Fatimiyah yang pernah menjadi pusat peradaban Islam termegah. Ribuan masjid, perpustakaan dengan 1,5 juta manuskrip, dan pasar yang menggerakkan ekonomi dari Cina hingga Maroko. Tapi kini, hanya tersisa batu-batu bisu yang terpendam di gurun. Penelitian terbaru mengungkap fakta mencengangkan. Fustat tidak runtuh karena perang atau wabah, tapi karena kesalahan manusia dalam mengelola air. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kota-kota modern kita saat ini sedang mengulangi kesalahan yang sama persis. Bayangkan sebuah kota di abad ke-10 dengan sistem irigasi mutakhir, kebun kurma seluas 50.000 hektar, dan kolam-kolam air manis yang memancar di setiap istana. Penjelajah legendaris Ibnu Battuta menggambarkannya dalam catatannya, pohon-pohon di sini begitu lebat hingga sinar matahari tak sanggup menembus tanah. Tapi di balik kemewahan itu, tersimpan benih kehancuran. Catatan arsip kerajaan menyebut, satu keluarga bangsawan bisa menghabiskan 10.000 liter air per hari hanya untuk mengisi kolam renang pribadi. Padahal, jauh sebelumnya, Nabi Muhammad telah mengingatkan dalam sabdanya, janganlah kau boros menggunakan air, meskipun kau berada di sungai yang mengalir deras. Ketika tim arkeolog mengebor tanah di situs Fustat, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, lapisan garam setebal 2 meter di bawah reruntuhan. Analisis kimia menunjukkan kandungan garam 10 kali lebih tinggi dari batas normal, bukti nyata eksploitasi air tanah berlebihan. Sistem irigasi canggih mereka justru menjadi bumerang, air asin dari Laut Mediterania merembes masuk ke sumber air tawar, meracuni seluruh persediaan air kota. Padahal, 400 tahun setelah keruntuhan Fustat, pemikir besar Ibnu Khaldun telah menulis peringatan dalam kitab Al-Muqaddimah, ketika manusia melanggar hukum keseimbangan alam, bumi akan membalas dengan kehancuran. Lihatlah kota-kota besar dunia Islam hari ini, Jakarta tenggelam 25 cm setiap tahun karena penyedotan air tanah, Kairo menghadapi krisis air bersih, dan Dubai mengimpor 90% air minumnya. Laporan World Resources Institute memprediksi bahwa 3 dari 5 kota muslim utama dunia akan mengalami krisis air akut pada tahun 2045. Tapi di tengah ancaman ini, warisan arsitektur Islam justru menawarkan solusi. Masjid Agung Jene di Mali, yang dibangun abad ke-13 dengan teknik tanah liat, bangko, mampu menjaga suhu sejuk tanpa AC dan mengatur kelembaban secara alami, teknologi yang bahkan menginspirasi arsitek modern. Sebenarnya, leluhur kita di Fustat telah memiliki solusi cerdas, sistem konat, terowongan bawah tanah yang menyalurkan air dari pegunungan dengan mengurangi penguapan hingga 90%. Sayangnya, teknologi ini diabaikan demi kemewahan sesaat. Di video ini, kami akan membongkar rahasia konat berdasarkan manuskrip abad ke-9 kitab Al-Hiyal, dan menunjukkan cara membuat versi mininya dengan pipa PVC, kerikil, dan tanah liat. Teknik yang sama kini dipakai di Oman untuk menyelamatkan oasis dari kekeringan. Fustat bukan sekadar sejarah, ia adalah cermin bagi kita semua. Dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah mengingatkan, telah tampak kerusakan di darat dan laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Tapi ayat mulia ini tidak berakhir dengan keputusasaan. Ia ditutup dengan harapan, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kitalah generasi yang bisa mengubah akhir cerita ini. Mulailah dari langkah kecil, periksa kebocoran air di rumah dan sebarkan pengetahuan ini. Karena seperti kata pepatah Arab kuno, siapa yang tidak belajar dari sejarah, akan terkubur di bawah reruntuhannya sendiri.